diapain sih orang ini? Boleh kalau menggunakan boneka boleh dipraktekin nggak kita semua? Misalnya ini saya pergunakan untuk Anda. Ya. Saya ingin ibaratnya orang yang menginginkan jasa saya untuk membuat Anda menderita. Biasanya ini saya akan tusuk-tusuk bagian leher. Ya. Itu akan keluar dari Anda. Itu pun bagian akan membuat Anda tidak bisa berpikir sampai pusing-pusing bagian kaki. Dan Anda akan Iya. Saya ngelihat di sini aura kebencian yang sangat kuat sekali ya, Mas Tom ya. Jadi sudah dibutakan oleh uang sebenarnya. Jadi kamu menjadi pribadi yang berbeda. Saya berharap Tom bisa berubah sikapnya dan berubah menjadi jalan yang baik gitu sehingga kamu menjadi orang baru sebenarnya yang saya pengen. Anda ingin mengubah saya. Tujuan saya datang ke sini, ya, pengen nunjukin ke semua. Saya bukan insaf di sini. Atau kalau perlu, lu Tahan. Saya mau tanya dulu. Mas Tom. Sebentar. Saya mau tanya. Sorry Roy. Ya, Tadi Roy menggambarkan sosok pocong, korban wanita. Nah, ini memang ada di dirinya Mas Tom ini. ada. Apa? Dia bilang gini, kamu telah saya. Jadi ini adalah sosok korbannya gitu. Sosok korban. Yang mengikuti Mas Tom. Betul sekali. Dan sebelum ini saya ngerasa dia nusuk dan saya ngelihat penderitaannya sangat panjang sekali dan wanita ini meninggal dunia dan tanpa sebab. Beberapa orang udah curiga sebenarnya kalau perempuan ini meninggalnya karena disantet. Tetapi orang tidak berani menggali lebih dalam seperti itu. Tapi memang benar ini adalah korban, sosok korban yang saya gambarkan pocong. Dan korban wanita dibayar memang sangat mahal sekali untuk. Saya curiga dan saya lihat di sini Tom ini melakukan ini memang dibayar oleh satu orang bos dan untuk melumpuhkan saingannya seperti itu. Apakah betul, Tom? Itu yang saya lihat di sini. Jadi dia itu disuruh sama bos tersebut untuk melumpuhkan sang istri, sang kompetitor, seperti itu. Oke. Kalau boneka yang ada di meja ini ada boneka pocong juga. Iya, ada pocong dengan jerami ya di situ ya. Nah itu fungsinya itu. Jangan disentuh, banyak energi negatif di sana. Oke. Nah itu apa Roy? Sebenarnya untuk apa? Untuk dan untuk ditusuk-tusuk sebenarnya. Dan saya ngeliat di situ ada tanah kuburan juga yang saya lihat dan beberapa makhluk halus lainnya juga ngikutin karena bonekanya tersebut bentuknya udah pocong. Jadi banyak banget aura-aura negatif yang jadinya dia pemarah, terus udah gitu dan dia lebih suka dengan hidupnya dengan uang, wanita dan segala macam. Dia tidur sama perempuan lain dan semuanya tuh udah dibutakan dengan uang dan aura negatif. Jadi dia tidak bisa berpikir secara jernih. Karena dikendalikan oleh makhluk-makhluk tadi. Karena dikendalikan makhluk tadi dan uang dan uang. Oke. Kalau selain uang, makhluk-makhluk tadi bentuknya seperti apa? Bisa digambar kita semua nggak? Yang ada di sekitar Ya. Stom ini.
saya menggambarkan juga di sini. Aura kebenciannya sangat dahsyat sekali. Ini sosok kakek-kakek, nenek-nenek, atau Sosok kuntilanak. Semakin dia marah, semakin muncul semua makhluk satu persatu, satu persatu. Semakin lama semakin muncul satu persatu. Semakin dia marah, semakin muncul semuanya. Dan tetap dengan ada darahnya. Semua ini korban, saya lihat. Mas Tom sendiri kenal nggak dengan sosok yang seperti digambarkan? Perempuan, rambut panjang, yang menjadi korban dari Stomp. Saya menulis kata Kenal dengan nama ini? Adalah salah satu korban saya dulunya. Dan sampai sekarang dia selalu ngikutin saya. Terasa sama Mas Tom sendiri? Saya bisa melihat. Oke. Apakah setiap korban yang masnya santet sampai meninggal, apakah arwahnya itu akan ngikutin mas atau bagaimana? Enggak semuanya. Enggak semua. Enggak. Tapi dalam sosok si kenapa bisa selalu mengikuti masnya? Ada apa gitu loh. Karena saya suka sama sosoknya. Jadi arwahnya saya suruh untuk mendekati saya. Apakah ini sosok yang ditusuk melalui boneka itu? Oke. Waktu Mas Tom mau melakukan menyantet seseorang, apabila ada yang menghalangi, misalnya Roy menghalangi, apa yang akan terjadi? Jangan pernah menghalangi saya, itu intinya. jangan pernah menghalangi saya katanya. Apa yang terjadi kalau dihalangi? Kalau dihalangi kira-kira seperti apa? Roy yang punya, ya bisa dibilang punya kelebihan, menghalangi niat dan kemampuan Mas Tom. Kira-kira apa yang akan terjadi? Saya nggak bisa dilawan. Siapapun yang ngalangi saya, dia akan jadi tumbal. Pernah ada yang menghalangi? Sejauh ini ada, tapi selalu jadi tumbal bagi saya. Dia semakin kamu tantang seperti itu, dia semakin muncul banyak makhluk gaib sebenarnya, Bayu. Dia itu sebenarnya saya ngelihat dia tuh bukan manusia lagi dari tatapan matanya. Dia tuh seperti siluman dan iblis bagi saya. Sehingga dia tidak punya rasa simpati dan empati pada manusia lainnya. Jadinya dia itu kayak hidup di planetnya dia sendiri. Kemudian dengan cincin-cincinnya dan bonekanya. Tapi saya lihat dia punya kehidupan uang juga. Uang jin dimakan setan. Jadi ketika Bayu nanya siapa, jadi dia yang bilang siapapun yang menghalangi dia akan dilawan. Saya ngerasa tidak juga. Kalau misalnya ini kenapa dia hidupnya masih sengsara juga sampai sekarang secara ekonomi. Kalau saya lihat
secara ekonomi si Tom ini juga dalam keterbatasan ekonomi, betul Tom? Karena uang yang kamu kumpulin dari santet-santet itu ternyata juga untuk bayar-bayaran yang lain. Uang jin dimakan setan, uang setan dimakan jin. Betul? Intinya tidak ada keterbatasan bagi saya. Berapapun kekayaan itu, saya akan terus sampai kapanpun. Walaupun sekarang keadaannya juga lagi susah gitu ya. Baik, saya udah mendapatkan jawabannya. Intinya dia akan terus melakukan secara mistis dan demi uang dan uang, dan dia tidak mau untuk berubah, intinya sih seperti itu. Itu yang saya tangkap ya dari Roy Kiyoshi. Jadi saya melihat Tom mau diapain aja, mau dikasih nasihat segala Sudah macam susah dan tidak bisa Iya. karena tidak ada keinginan. karena tidak ada simpati, keinginan, Oke. dan bahkan saya melihat dia udah melalui garis keterbatasan ekonomi, dia juga masih mau ngelawan itu kodratnya. Itu yang saya Oke. tangkap dari pikirannya Tom. Oke, Bayu. Roy Kiyoshi. Mas Tom, kami sangat berterima kasih dan menghargai kehadiran Mas Tom di acara Mata Batin yang sudah membuka mata kami semua, dan melalui mata batin Roy juga tadi sudah dilihat apa sebenarnya yang terjadi. Mudah-mudahan sharingnya bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan masih ada harapan. Enggak, Paling saya ada tidak. satu lagi. Saya ingin bakar tuh boneka. Boleh? Anda mau nantangin saya? Iya. Saya ingin bakar bonekanya. Tapi bukan duel antara tinju atau jotos-jotosan di sini, tapi secara kepala dingin. Oke, Roy, saya rasa karena memang kita sudahi saja dengan Mas Tom rasanya, karena memang udah cukup, dan sepertinya karena Mas Tomnya juga nggak lepas semuanya. Iya. Saya nggak mau nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan di Siap. sini, karena juga melibatkan banyak orang, banyak tim yang ada di sini juga. Satu Terima hal, kasih. pokoknya satu hal yang perlu Anda ketahui sini ya. Tujuan saya ke sini ya, bukan insaf atau apapun juga. Ya. Tujuan saya ke sini pengen ngebuktiin, pengen ngeliatin sama semua orang. Saya nggak bisa ditandingin, termasuk lo. Lo kalau nyoba-nyoba ya, kayak lo tadi mau bakar ya kan? Nanti gue tantang lo. Jangan sampai hidup lo menderita. Tahu? Udah. Oke, Mas Tom, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang berbeda. Ya, terima kasih Mas Tom. Kami persilakan untuk meninggalkan mata batin. Boleh. Ya, silakan. Oke. Di atas langit masih ada langit. Setinggi-tingginya ilmu seseorang tidak akan melebihi kekuasaan yang Maha Esa.